Brace Rashford ke Newcastle menegaskan bahwa Manchester United adalah masalahnya. Manchester United nekat melepas Rasmus Højlund dan Marcus Rashford, lantaran mereka telah membeli Benjamin Sesko dan Matheus Cunha. Tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Sesko Cunha melempem, namun Højlund, Rashford malah moncer. Terbaru, Rashford memborong 2 gol kemenangan FC Barcelona dalam kemenangan 2-1 atas Newcastle United. Gol rashi sapaan Rashford pada matchday pembuka fase Liga Champions itu terjadi hanya dalam rentang 9 menit, yakni menit ke-58 dan 67. Sedangkan 1 gol hiburan Newcastle, dicetak Anthony Gordon di menit ke-90. 2 gol pada laga yang dimainkan di St James Park, Newcastle, itu juga bukti bahwa adaptasi Rashford dengan FCB berjalan mulus. Total, dia kini mengemas 2 gol dan 1 assist dari 5 laga di semua ajang. 2 golnya ke gawang Newcastle, membuat Rashford diganjar predikat Man of the Match. Performa Rashford melengkapi Højlund, yang juga langsung nyetel bersama SSC Napoli. Dari 2 laga, Højlund sudah menyumbang 1 gol. Setidaknya, itu masih lebih baik dari Sesko dan Cunha di United. Bukan sekadar masih nirgol, Cunha kini sedang pemulihan cedera hamstringnya. Padahal, musim lalu dia mencetak 17 gol dan 6 assist, sama halnya dengan Sesko, yang mengemas 21 gol dan 6 assist bersama mantan klubnya. Kembali ke Rashford ketika dipinjamkan ke Aston Villa musim lalu, ia sukses mencetak 4 gol dan 6 assist dari 17 laga. Itu belum termasuk Anthony, yang musim lalu moncer dipinjamkan ke Real Betis dengan 9 gol dan 5 assist dari 26 laga. Serangkaian fakta tersebut membuktikan, bahwa pemain bukan masalah di United, melainkan internal United sendiri adalah masalahnya. Alejandro Garnacho siap hadapi mantan kepala batu Amorim di Old Trafford. Klub baru Alejandro Garnacho, Chelsea bakal melakoni ujian besar saat bertandang ke markas Manchester United akhir pekan ini. Salah satu sorotan tertuju pada Alejandro Garnacho, rekrutan anyar mereka. Winger berusia 21 tahun itu resmi bergabung ke Stamford Bridge pada akhir Agustus dengan biaya 40 juta pound sterling. Duel melawan Man United yang merupakan mantan klub akademinya, menjadi pertemuan cepat bagi kedua pihak. Menjelang pertandingan, pelatih Enzo Maresca memastikan Garnacho sudah dalam kondisi siap dimainkan sejak awal laga. Terlebih sang manajer menilai, adaptasi sang pemain berjalan lancar. Chelsea sendiri punya catatan minor di Old Trafford, karena sudah 12 tahun tidak pernah menang di sana. Garnacho yang sebelumnya tampil dari bangku cadangan saat melawan Brentford dan Bayern Munich, aksinya dinilai positif oleh Maresca. Menurut sang pelatih, Garnacho cepat beradaptasi dengan pola permainan Chelsea. Hal itu membuatnya percaya diri, untuk memberinya kesempatan tampil sejak awal ketika bertandang ke Old Trafford nanti. Kami senang dengan cara dia beradaptasi dengan gaya kami dan apa yang kami inginkan dari seorang winger. Saya pikir, dia siap untuk tampil sebagai starter, tambahnya. Saya tidak ragu bahwa dia siap, meskipun bakal menghadapi atmosfer melawan United, ucap Maresca. Memang selalu sulit dengan atmosfer di stadion, tetapi Anda juga harus belajar menghadapi hal-hal semacam itu. Kepindahan Garnacho dari United di musim panas lalu memang sempat menimbulkan kontroversi, namun saya yakin, Garnacho fokus tertuju pada pertemuan penting di lapangan. Sementara dari Garnacho sendiri, meyakinkan dirinya ke publik, ia siap menghadapi Man United yang notabene-nya mantan klubnya. Saya menyadari, Old Trafford merupakan tim masa kecilnya, namun saya meyakinkan, harus profesional dengan apa yang harus saya lakukan, ini adalah profesi, saya harus memberikan yang terbaik, sekalipun itu mantan klub saya, ujar Garnacho. Diwarnai cederanya Ronaldo Kuateh, Persebaya raih kemenangan ketiga di BRI. Persebaya Surabaya, berhasil meraih kemenangan tipis saat menjamu Semen Padang pada pekan ke-6 BRI Super League 2025/2026, Jumat tanggal 19 September tahun 2025, malam WIB. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Bajul Ijo mengamankan 3 poin dengan skor 1-0. Sejak awal laga, Persebaya langsung mengambil inisiatif menyerang. Namun, absennya Francisco Rivera membuat tim kehilangan sosok pengatur serangan. Alhasil, alur permainan Persebaya kurang terarah dan serangan yang dibangun tidak maksimal hingga babak pertama pun berakhir tanpa gol. Sementara Semen Padang, baru meningkatkan intensitas serangan setelah menit ke-70, usai Bruno Gomes dan Ronaldo Kuateh dimasukkan. Akan tetapi, perubahan strategi itu justru membuka celah di lini belakang mereka. Pada menit ke-78, Gali Freitas berhasil lepas dari kawalan pemain lawan dan menerobos ke dalam kotak penalti. Dari situ, ia mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan sempurna oleh Bruno Moreira menjadi gol, dan membuat Persebaya unggul 1-0 atas tamunya.
Situasi Semen Padang semakin sulit ketika Ronaldo Kuate mengalami cedera, sementara jatah pergantian pemain sudah habis. Akibatnya, Kabau Sirah harus melanjutkan laga dengan hanya 10 pemain. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tidak berubah, dan kemenangan ini mengangkat Persebaya ke posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 9 poin. Sementara itu, Semen Padang terpuruk di peringkat ke-17 dengan 4 poin. Berikut hasil pertandingan Super League BRI 2025 pekan ke-6 selengkapnya. Ultimatum keras, Amorim diyakini bisa dipecat MU akhir pekan ini. Manajer Manchester United Ruben Amorim, diyakini bisa saja dipecat dari kursi kepelatihan akhir pekan ini. Dengan serangkaian hasil buruk awal musim ini, Setan Merah akan kembali menghadapi tantangan berat dengan menjamu Chelsea di Liga Inggris. MU masih menempati posisi ke-14 klasemen Liga Inggris, dalam 4 pertandingan yang sudah dijalani, dengan mencatatkan 4 poin hasil dari sekali menang, sekali imbang, dan 2 kali tumbang. Lini depan Man United belum bisa tampil produktif, mereka baru mengemas 4 gol dan sudah 2 pertandingan gagal menjebol gawang lawan. Ex-penyerang di Liga Inggris, Alan Shearer, yang mewanti-anti Amorim soal kiprahnya di Man United. Apalagi, The Red Devils tak berdaya saat takluk 0-3 dari Manchester City pada akhir pekan lalu. MU disebut Shearer harus segera meningkatkan performa. Andai tidak, MU bisa saja memecat Amorim usai duel dengan Chelsea. Saya rasa mereka tak boleh dikalahkan seperti itu lagi akhir pekan ini, layaknya di Etihad. Kali mereka kalah, kemudian Anda harus khawatir pada apa yang terjadi selanjutnya pada manajer. Harus ada perbaikan kilat. Man United tak boleh terlalu lama di posisi ke-14, 15, 16 di Premier League. Belum ada peningkatan sama sekali saat ini, dan itu tak bisa berlanjut dengan apa yang sudah mereka belanjakan, pungkas Alan Shearer.